Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih yang masih bersama kami. Ibu masih semangat? Semangat ya. Dan nanti dikasih kesempatan untuk bertanya. Sudah siapkan pertanyaannya? Udah ya. Namun sebelum Ali kasih kesempatan buat yang ada di Masjid Bimantara ini untuk bertanya, Ali kasih kesempatan dulu untuk yang sudah masuk melalui media sosial kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kang Rashid untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini dari Gita Asri 23. Terima kasih Gita pertanyaannya ya. Ustadz, apakah ketika kita tahu teman kita sedang mabuk, namun ia tetap sholat, mabuk tapi tetap sholat, sebaiknya kita harus bersikap seperti apa ya? Menghentikannya atau gimana? Oh, jadi dia ngelihat mabuk tapi dia dalam keadaan udah sholat nih, diberhentiin atau gimana? Baik, silakan guru. Terima kasih Bang Ali dan penanya. Bagaimana dia mabuk tapi tetap sholat? Sikap kita bagaimana membiarkannya atau segera memberhentikannya? Sholat itu adalah hubungan manusia dan pencipta. Mari kita tanya juga penciptanya. Bagaimana ketika seorang hamba berhadapan dengan Allah dalam keadaan mabuk? Jangankan Allah, seorang anak atau seorang karyawan ketemu direktur dalam keadaan mabuk, diterima apa ditolak? Tolak. Apalagi Allah itu. Gitu ya. An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum suqara. Hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau mau menghadap Allah, jangan dalam keadaan mabuk. Ketika engkau dalam keadaan mabuk, bagaimana tahu apa yang dia baca? Kalau mabuk, bismillah kamar-kamar nanti ya. Gitu ya. Nanti mustaqbilal Ka'bah, jadi mustaqbilal MU, Manchester United gitu ya. Karena sedang mabuk. Jadi salah kiblat ke Ka'bah, kiblatnya ke pasar Cikupa sana gitu ya. Jadi salah mabuk gitu ya. Ada mabuk kepayang, ada mabuk cinta. Nah, maka punten segera hentikan. Sebab perbuatan dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Syarat sholat itu adalah dalam keadaan sadar, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersih. Nah, mabuk itu jangankan mabuk, punten, jangankan mabuk itu. Bau bawang saja Bang Ali, habis makan enak gitu ya. Ada bau bawang bawang daun gitulah, bawang basol gitu, jengkol, bau, terus sholat, makruh tak sholatnya. Soalnya apa? Takut mengganggu tetangga sebelah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kan khawatir baunya keluar Bang Ali. Bau saja itu makruh. Yang bersih itu menghadap Allah itu pakaian yang bersih, yang halal, badan yang bersih, pikiran yang jernih, dalam keadaan sadar supaya sholatnya berfungsi, supaya sholatnya berefek. Apa faidah sholat? As-sholata tanha anil fahsya wal munkar. Fungsi sholat itu adalah mencegah dia berbuat maksiat dan kemungkaran. Kalau mabuk kemudian sholat gak berfungsi sholatnya gitu. Jadi kalau boleh punten segera berhentikan. Nanti mengganggu sekitarnya ke bawah mabuk juga nanti terkontaminasi. Terima kasih. Baik, terima kasih guruku. Dan baik guru, kita lanjut lagi, ada pertanyaan dari jamaah ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang sudah siap untuk bertanya silakan. Cakep. Ya, Umi jangan lupa sebutin nama dan di dalam face shield ya mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, perkenalkan saya Ibu Sri Mulyani dari Majelis Taklim Geraha Citra Raya Tangerang. Ibu Sri Mulyani ya. Iya. Mau nanya Ki, bolehkah kita mendidik anak untuk lebih taat dengan diiming-imingi sebuah hadiah? Mohon jawabannya. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu. Iya, boleh nggak nih guru? Mengiming-imingi ibadah dengan hadiah untuk sebagai tarbiyah dibolehkan. Ya. Tetapi punten sekali, mungkin untuk melatih kalau engkau sedang mau menghafal Quran, nanti izin mama akan kasih sepeda. Nah, nanti selanjutnya kalau kamu hafal Quran, nanti mama kasih motor gitu ya. Supaya ada spirit, ada semangat. Karena punten sekali,
tahapan-tahapan itu nanti kalau sudah dewasa dia akan tanpa pamrih. Memang betul. Kalau ibadah pamrih biasanya membuat hatimu perih. Kalau ibadah bersyarat, cintamu berkarat. Gitu ya. Saya mau ngaji karena dapat motor, bersyarat dong. Gitu ya. Berarti cintanya berkarat. Itu kalau sudah dewasa dan sadar. Gitu ya. Maka punten, kalau usia kecil untuk menyemangati tidak apa-apa. Dengan li'ajli tarbiyah. Dengan niat mendidik. Supaya dia terbiasa dalam berbuat baik. Ya mungkin nanti lebih lanjutnya, ibu anggap itu sedekah kepada anak. Mudah-mudahan nanti sudah dewasa nak, tetapi nanti kalau sudah balik dewasa, lillah kepada Allah Ta'ala ya nak. Beribadahlah karena Allah. Sebab kalau engkau pamrih terus nanti hatimu perih. Contoh, karena ada level keimanan. Beribadah itu tergantung level keimanan. Ada orang beribadah pingin dapat surganya Allah. Pingin ketemu bidadari dan bidadaranya Allah gitu. Juga ada ibadah karena takut dengan azabnya Allah. Dia ngaji, dia zikir, takut kena azab Allah. Beda level. Ada ibadah pingin surganya, ada ibadah pingin jauh dari siksa Allah. Tetapi juga ada ibadah pingin mendekat kepada Allah. Ya, maka oleh karena itu bawalah anak kita memahamkan itu. Sekarang kamu di level ini ya, nanti naikin ya nak. Jadi dibolehkan li'ajli tarbiyah supaya otot keimanannya, otot fisiknya terbiasa melaksanakan ibadah kebaikan. Gitu Bang. Baik, Masya Allah. Terima kasih guru ilmunya. Boleh ya Bu ya. Tapi dimotivasi terus, mudah-mudahan jadi berkah ya motivasinya. Dan baik, kita akan lanjutkan untuk yang kedua. Kita akan minta kesediaannya guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Syahdan. Ini dari media sosial dulu ya Bu ya, sabar ya. Yang kita pilihkan pertanyaannya yaitu dari @rifdan.rifai. Makasih ya Abang Rifdan.rifai. Kiai, apakah taubat yang kedua itu akan tetap diterima? Sebelumnya sudah pernah taubat, kambuh lagi terus taubat lagi katanya. Nah ini apakah diterima taubat yang kedua itu Kiai, silakan. Ya, Ibu Bapak hadirin para pemirsa iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dosa yang dilakukan oleh manusia itu bisa menghambat datangnya kebaikan-kebaikan. Bahkan kebaikan-kebaikan yang telah diraih oleh seorang hamba bisa digerogoti oleh maksiat dan dosa yang dia lakukan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita harus sadar betul bahwa yang namanya manusia tempat kesalahan dan lupa. Jangankan kita manusia biasa, orang yang paling alim hari ini pun yang kita kenal dalam sejarah hidupnya pernah berbuat dosa, benar gak Kiai? Ulama hebat terkenal sekalipun yang kita pernah tahu, bahkan dalam hidupnya boleh jadi pernah memiliki sejarah yang kelam. Tapi bukan berarti kita terus melakukan dosa terus. Memang ada istilah pepatah yang mengatakan Bang Ali, tidak ada lautan yang tidak berombak, tidak ada gading yang tidak retak, dan tidak ada tuyul yang tidak botak. Bahkan tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan sepak. Tetapi agama mengajarkan kalau kita melakukan kesalahan, kemaksiatan, segera minta ampun pada Allah. Mau berapa kali pun dia melakukan kesalahan maksiat, langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini bagian dari ciri orang yang bertakwa. Orang bertakwa bukan berarti orang yang gak pernah berbuat dosa. Tapi orang yang bertakwa, kalau dia terlanjur berbuat dosa, dia langsung mengingat Allah, kemudian beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 135 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun.
Jadi saudara para pemirsa iNews TV Cahaya Hati di mana saja berada, jangan putus dari rahmat Allah. Kalau kita benar-benar bertaubat dengan syarat-syaratnya dipenuhi, yakni menyesal kita atas perbuatan yang kita lakukan, langsung berhenti ketika kita ingin bertobat, sadar bahwa kita melakukan kesalahan dan kita bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, maka selama hubungannya kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Kecuali hubungan kita pada manusia, harus tambah satu lagi Bang Ali. Kita minta ridhonya kepada orang yang kita pernah buat salah. Kita kembalikan hak-hak orang yang mungkin kita zolimi atau kita ambil haknya. Ya, itu ada salah satu syaratnya. Begitu kira-kira. Allah. Baik ya, alhamdulillah ya guru ya masih sadar gitu, tobat kumat lagi, tobat. Ada yang udah nggak usah tobat-tobat, itu yang bahaya kan guru ya. Bahaya itu. Ya. Baik, insya Allah tidak ada orang yang mempermainkan taubat, tapi disitulah tempatnya manusia selalu digoda oleh syaitan. Betul. Ya baik, baik kita kasih kesempatan yuk sama yang ada di masjid untuk bertanya. Siapa yang mau nanya? Silakan. Di dalam face shieldnya iya, namanya jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda dari Geraha Taklim Citra Raya Tangerang. Mau tanya Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi seseorang yang menyombongkan ibadahnya? Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap sombong ini sangat dicela oleh agama. Yang berhak sombong cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia nggak boleh memakai pakaian Allah. Bahkan orang yang ada jiwa sombongnya meskipun sebesar biji sawi, meskipun sekecil atom paling kecil sekalipun, dia belum sempat bertobat, mati duluan. Maka orang itu diharamkan dari surganya Allah. Harus digoreng dulu di neraka. Na'udzu. Apalagi ketika dia beribadah sombong. Ini bisa hilang amal ibadahnya Kiai. Benar gak? Coba Bapak Ibu sekalian lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Allah berfirman, "Famathalu kamathali safwanin alai turabun fasabahu wabilun fatarakahu solda." Orang yang beramal diiringi dengan ria, diiringi dengan ketidakikhlasan, diiringi dengan tidak beriman kepada Allah, apalagi dia diiringi dengan sombong, maka amalnya itu perumpamaannya seperti debu nempel di batu licin, lalu turun hujan deras, batu itu menjadi licin kembali. Masya Allah, perumpamaan Al-Quran begitu indah sekali. Orang yang beramal diiringi ria, diiringi sombong, diiringi atau tidak beriman kepada Allah, mau amalannya segunung mau amalannya seluas samudra sekalipun, amalannya seperti debu nempel di batu, batunya licin lagi. Turun hujan, hujannya deras lagi. Layak diruna ala syai'im mimma kasabu. Orang itu nggak dapat apa-apa dari hasil usahanya. Na'udzu. Masya Allah. Maka bagaimana kita menyikapi itu? Ya sebisa mungkin kita memberikan kesadaran. Ngasih pendekatan kepada mereka. Kita tidak usah jauhi, bahkan kita rangkul. Agar supaya kemudian kita sama-sama masuk surga bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih guru ilmunya ya. Terima kasih yang sudah bertanya dan kirimkan terus pertanyaan Anda ya. Insya Allah nanti kalau memang pertanyaannya pas dengan tema kita akan angkat dan dijawab oleh guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan melengkapi kesempurnaan hari ini dengan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita bersama guru kita Ustadz Munawir Ngajir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.